Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang tidak dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Di era yang penuh dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka melakukan saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya, apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya, apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak orang hadir, tapi sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang tidak dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang. Satu program bisa merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, menguning, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Namun bila beban itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Ia tidak perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh.
Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya sendiri, tapi memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung